Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Muhyiddin, PPG Prajabatan Fisika, gelombang 1, tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pengintegrasian atau penggunaan teknologi di dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran fisika. Baik, jadi diawali dengan di sini judul ya. Di judul ini saya menampilkan media ya, media berupa ini sebenarnya animasi bergerak gitu ya. Animasi bergerak dari gelombang ya, karena materi kali ini yang dipelajari adalah gelombang berjalan dan stasioner. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diarahkan dulu untuk mengerjakan asesmen diagnostik yang bisa mereka akses dengan cara scan barcode yang ada di layar. Nah, nanti dari scan barcode ini langsung mengarahkan mereka menuju link asesmen diagnostiknya, yaitu berupa Google Form. Kemudian setelah mereka mengerjakan asesmen diagnostiknya, barulah kita memulai penjelasan atau pembahasan mengenai materi. Ya, di sini saya menjelaskan materi tentang gelombang berjalan dan stasioner, diawali dengan pendahuluan ya, berdasarkan berubah atau tidaknya posisi gelombang. Gelombang itu dibagi jadi dua jenis, yaitu gelombang berjalan dan stasioner. Kemudian di sini saya menggunakan media animasi kembali ya, yaitu berupa tetesan air dengan senar gitar, lalu memberikan pertanyaan kepada peserta didik, mana kira-kira menurut mereka yang merupakan gelombang berjalan dan mana yang merupakan gelombang stasioner. Nah, di sini saya beri waktu untuk peserta didik menjawab ya. Baru setelahnya saya sampaikan bahwa untuk tetesan air, gelombang air yang sebelah kiri itu adalah gelombang berjalan, sedangkan senar gitar itu adalah gelombang stasioner. Nah, mengapa demikian? Nah, tentunya nanti akan saya jelaskan kepada peserta didik ya, mengapa seperti ini, dan setelah ini juga saya paparkan juga simulasi atau mungkin penggambarannya melalui pet simulation ya. Nanti di sini kita bisa pindah tab ke pet simulation yang mana nanti akan ditunjukkan mengenai bentuk gelombang ketika gelombang berjalan, kemudian ketika gelombang stasioner, kemudian nanti untuk gelombang stasioner itu dia dibagi jadi dua lagi, yaitu gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tetap sama gelombang stasioner ujung bebas seperti itu. Cuman kalau di sini tentunya hanya sebatas uh, potongan gambarnya aja ya, bukan merupakan website aslinya. Cuma nanti kita bisa lihat di bagian sini ya. Jadi di sini ada saya sertakan linknya. Nanti yang kalau ketika saya mengajar tentunya ini langsung ditampilkan seperti itu, berupa simulasi terkait materi. Nah, kemudian barulah di sini saya menjelaskan mengenai gelombang berjalan ya. Di sini gelombang berjalan itu pengertiannya apa, kemudian persamaannya, kemudian bentuknya, sama ada keterangan juga dari si persamaan tadi. Untuk berikutnya, nah di sini masih penjelasan tentunya terkait persamaan ya, karena persamaannya ada beberapa besaran di sana, sehingga perlu dijelaskan juga terkait tanda plus minusnya atau mungkin si besaran ini tuh apa, didapat dari mana gitu. Nah, berikutnya juga masih ya, di sini ada penjelasan terkait besaran-besaran yang umum di materi gelombang ya, ada frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat lambat. Kemudian di sebelah kanannya ini mengenai persamaan umum simpangan, persamaan umum kecepatan, dan juga persamaan umum percepatan. Nah, ini masih di materi gelombang berjalan dari stasioner. Kemudian untuk berikutnya, nah di sini saya berikan mereka contoh soal. Yang mana contoh soal di sini masih dibahas di papan tulis. Ya, jadi karena ini berupa contoh ya, jadi ini saya contohkan dulu pekerjaannya seperti apa ya. Kalau mereka mendapatkan soal, gimana cara ngerjainnya, gimana cara mencari persamaan tertentu, cara mencari besaran tertentu, ini semua dibahas. Dan ini mencakup udah cukup banyak ya, ada 12 pertanyaan seperti itu. Nah, baru setelah ini saya beri mereka latihan soal. Nah, dalam pemberian latihan soal ini, saya mengkelompokkan peserta didiknya itu menjadi per baris ya bisa dibilang ya. Jadi ini saya ada 4 soal.
Jadi kan kalau di sekolah itu ada 4 baris biasanya. Jadi baris pertama nomor satu, baris kedua nomor dua, nomor tiga dan seterusnya. Nah, jadi mereka kebagian soal yang berbeda gitu ya. Kemudian setelah saya beri waktu mereka mengerjakan 5 menitan gitu ya, 5 sampai 10 menit, baru nanti setelahnya saya minta perwakilan dari tiap baris itu maju ke depan seperti itu. Oke, setelahnya ya, setelah itu saya menjelaskan mengenai gelombang stasioner. Jadi untuk gelombang berjalan sudah cukup ya sampai sini. Kemudian masuk ke gelombang stasioner. Nah, di gelombang stasioner juga saya jelaskan tentang pengertiannya, ada jenis-jenisnya, dan juga saya munculkan kembali simulasi PET yang tadi ya, agar mereka tetap ingat kayak gitu. Jadi ada penggunaan media berupa simulasi di sini biar memudahkan mereka untuk membayangkan bentuk fenomena gelombangnya. Nah, di sini menjelaskan tentang gelombang stasioner, ujung bebas, ujung terikat, ya persamaan-persamaannya, bentuknya, gitu ya. Oke, ini yang ujung bebas ya. Baik, di sini juga menjelaskan tentang ya persamaannya, amplitudonya, letak perut dan letak simpulnya, kayak gitu. Oke. Nah, baru berikutnya contoh soal. Nah, lagi-lagi untuk contoh berarti ini saya dulu yang menjelaskan ya. Karena mereka kemungkinan besar akan bingung kalau belum dikasih contoh. Sehingga di sini saya kasih contoh dulu satu atau dua soal seperti itu. Kebetulan di sini saya beri mereka contohnya dua. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan masih besaran-besaran ya kayak amplitude, frekuensi, panjang dan cepat rambat. Baru yang berikutnya tentang mencari jarak simpul atau mungkin perut gitu. Nah, baru berikutnya tentang latihan soal. Nah, tetapi kalau untuk latihan soal di sini saya sedikit berbeda ya, yaitu dengan langsung mana yang cepet-cepetan bisa dibilang kayak gitu. Jadi semuanya mengerjakannya cepet-cepetan ya, biar mereka terpacu ya, biar apa namanya jiwa kompetitifnya juga muncul. Jadi di sini saya suruh mereka kerjakan semua gitu ya. Untuk bagian sini sih ada 3 soal ya, satu tadi, kemudian soal kedua, kamu masih cepet-cepetan juga, dan yang berhasil lebih cepat yang maju duluan itu diberikan reward seperti itu, entah nilai tambah atau mungkin berupa nilai keaktifan seperti itu. Tapi kalau saya menambahkannya di nilai keaktifan dan juga ada poin plus di apa namanya nilainya gitu ya buat tambahan nilai. Nah, setelah mengerjakan latihan soal pun diakhiri dengan pemberian kuis ya. Di sini kuisnya eh, saya share dalam bentuk apa namanya QR code ya. Nanti dari QR code ini dia mengarah ke link apa namanya websitenya untuk mengerjakan gelombang berjalan stasioner ini. Dan setelah mereka mengerjakan kuis, ya baru deh di akhir mereka menuliskan refleksi pembelajaran hari ini seperti itu. Nah, pemberian refleksinya juga masih sama berupa Google apa berupa QR code ya. Nah, nanti refleksi ini langsung mengarah ke website Mentimeter seperti itu. Baik, dan sudah selesai untuk materi di hari tersebut. Saya rasa demikian ya terkait dengan pembelajaran fisika dan kaitannya dengan integrasi media. Jadi di sini saya melibatkan media berupa presentasi, kemudian ada berupa animasi di dalamnya, ada juga berupa barcode ya, QR code untuk mengarahkan mereka menuju website-website tertentu ya, entah untuk assessment, entah untuk refleksi, atau mungkin untuk menuju ke LKPD, biasanya juga seperti itu, LKPD online ya. Jadi diarahkannya melalui QR code seperti itu. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.